Spend your leisure time with us on Mentari On Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo my friends semua, perkenalkan kembali saya Muhammad Fatan Arendra yang akan menjadi host pada acara Mentari On Air season terbaru ini. Di episode kali ini saya ditemani dengan teman saya, teman seperhosan. Jadi di sini saya nggak akan sendirian, ada wajah baru di samping saya yang akan menemani di episode kedua Mentari On Air season ketiga ini. Mungkin boleh perkenalkan dirinya dulu nih. Oke, halo my friends, kenalin aku Takia Syafika Pratwaini yang juga akan menemani kalian pada podcast season ini. Aduh, bagus banget nih ya. Nah, jadi selain nambah orang, tentu Mentari Ilmu On Air juga bakal terus menambahkan tema-tema baru yang gak kalah menariknya dari episode-episode sebelumnya nih. Jadi mungkin buat episode terbaru ini kira-kira apa sih tema dan pembahasan yang akan dibahas di podcast kali ini? Oke, jadi podcast kali ini tuh kita akan membahas tentang MIFES. Nah, jadi tuh MIFES ini ya, setahu aku, jadi kegiatan K5 dari siswa dan siswi kelas 11 SMA ITB Mentari Ilmu yang mencakup seluruh dunia. Jadi gitu kan. Iya. Menarik banget nih. Pasti my friends di rumah, yang nonton di rumah, di sekolah, dimanapun itu pasti udah penasaran banget nih sama pembahasan atau topik pembahasan di podcast kali ini. Mungkin gak pakai lama lagi, buat memenuhi rasa penasaran my friends semua, kita bakal undang satu narasumber yang juga cukup berpengalaman di Mentari Ilmu Festival yang udah diadain baru aja selesai ya di tahun ini ya, baru aja selesai di tahun ini. Jadi mungkin langsung aja kita undang narasumber hebat kita, Sister Afrida. Apa namanya? Kita tuh emang gak kaleng-kaleng ya kalau ngundang bintang tamu ya. Jadi betul. Jadi mungkin nih boleh nggak kenalin dulu ke teman semua Sister itu siapa? Oke, siap. Halo semuanya, kenalin aku Afrida Nura Askasya, bisa dipanggil Afrida, selaku Project Manager atau MIFES 2025 atau MIFES 3.0. Gitu. Applause sekali lagi teman-teman. Oke, mungkin di sini kita bakal sesinya sharing-sharing aja ya, karena di sini kita yang akan mengumban amanah di MIFES tahun depan ya, BTW teman-teman. Di sini kebetulan juga kita bakal bincang-bincang santai seputar event Mentari Ilmu Festival yang akan diadakan dan sudah diadakan. Mungkin langsung aja kita bakal nanya-nanya nih. Yang pertama nih, masuk pertanyaan pertama. Kita bahas dulu dari MIFES-nya dulu nih. Di mata Sister Afrida selaku yang banyak berperan khususnya sebagai project manager nih ya. Kira-kira Mentari Ilmu Festival di mata Sister Afrida itu kayak gimana sih? Oke. MIFES di mata aku gitu ya. Iya. Mungkin sebelumnya aku akan mengajak Fatan dan juga Takia, teman-teman semuanya yang nonton gitu ya, untuk bersama kita menyusuri gitu, menyelam ke dalam memori aku tentang MIFES. Jadi teman-teman, awal mula aku jatuh cinta gitu kan kepada MIFES itu adalah ketika aku menjadi Master of Ceremony di MIFES tahun lalu alias MIFES tahun 2024, di mana kisaran waktu antara Januari akhir sampai Februari tengah tanggal 24 itu adalah fase-fase terindah aku selama di SMA gitu, selama di kelas 10 gitu, karena di situ kan POV aku sebagai pengisi acara kan di MIFES. Jadi aku melihat bagaimana sih persiapan MIFES 2024 di belakang layar gitu, tapi dengan konteks aku menikmati karena aku sebagai pengisi acara gitu kan ya. Dimana ketika aku menjadi MC di MIFES tahun lalu itu hidup tuh terasa ringan gitu di sini karena gak ada beban, karena udah tahu besoknya bakal dispen gitu kan, jadi gak mikirin besok ulangan ini ulangan itu gitu, karena kita udah tahu besok udah dispen MIFES gitu. Dan dari situ aku merasa MIFES itu ternyata mengasyikan itu ya, seseru itu gitu. Dan sampailah hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan gitu kan. Akhirnya I'm obsessed gitu with MIFES gitu kan, karena setelah MIFES 2024 berakhir rasanya hampa gitu, udah gak ada dispen lagi gitu. Akhirnya aku ngeyakinin diri aku sendiri untuk cobalah kita jadi ketua MIFES gitu, kita coba mendaftar dan jadi project manager gitu. Sampai kita straight to number one tadi ya, pertanyaannya adalah
MIFAS di mata aku itu gimana sih gitu. Aku akan menjawab MIFAS di mata aku itu sebagai sebuah rumah gitu. Kenapa sebuah rumah? Karena gini teman-teman, kalau misalnya jika aku mencari sebuah kehangatan, sebuah kebahagiaan, aku akan pergi ke MIFAS 2024. Tapi jika aku mencari sebuah pembelajaran, aku mencari sebuah kekuatan, aku akan pergi ke MIFAS 2025 gitu. Tentu ketika menjadi pengisi acara dan menjadi panitia acara itu mempunyai POV dan juga feels yang berbeda gitu, dan dua-duanya aku tetap menjadikan MIFAS itu sebagai rumah gitu. I mean kayak tempat untuk pulang ceritanya gitu teman-teman. Keren banget ya. Wow. Kayak ternyata event yang seribet itu gitu kan, ternyata itu bisa dijadiin rumah gitu buat kita gitu kan. Enjoy aja guys, enjoy aja. Jadi kita harus enjoy tadi sekarang ya. Kita harus enjoy. Jadi jangan dipikir ribetnya, kita pikir apa yang ada di dalamnya gitu. Ya, betul sekali. Dan emang fun fact ya, Betul. saya Fatan ya, dan juga Taki itu juga adalah Master of Ceremony di Mentari Ilmu Festival tahun ini di 2020 Betul. ini. Ini sebelumnya boleh nggak aku tanya-tanya? Boleh. Kan sebagai Master of Ceremony MIFAS juga nih kalian berdua kan. Apa sih pengalaman kalian, experience kalian? Pasti kan apa ya? Tentu kalian punya ekspektasi gitu kan Ya, terhadap event MIFAS yang kita berikan, kita suguhkan. Gitu. Pasti ada aja unek-unek atau kayak pengalaman lah gitu. Boleh nih siapa dulu nih? Kita dari lagi dulu kali. Akhirnya mungkin dari aku dulu ya. Jadi kemarin itu alhamdulillah saya diamanahkan, ditembak atau diamanahkan? Diamanahkan ya. Jadi Master of Ceremony di acara puncaknya Mentari Festival 2025. Dan itu benar-benar suatu experience yang besar banget karena dari SMP sampai sekarang itu belum pernah saya jadi MC di acara yang di atas panggung ditontonin banyak orang, satu mall gitu ibaratkan, dan ngundang bintang tamunya pun nggak kaleng-kaleng gitu, yang bikin orang-orang tuh rame nontonin di situ gitu. Udah pasti rasa takut itu ada ya kemarin itu karena baru pertama kali menginjakan kaki di situ, harus banyak latihan. Cuman apa yang aku lihat ya dari Mentari Ilmu Festival 2025 ini benar-benar sebuah keruwetan yang dijadiin sebuah suatu pembelajaran gitu. Jadi selama saya FYI aku itu ngikutin dari pas jadi Master of Ceremony-nya doang, tapi selama roadshow juga di awal itu aku ngikutin gitu. Dari awal panitia-panitia kelas 11 roadshow di SMP waktu itu, terus di SMP Jatisari juga, itu tuh benar-benar ngeliat bahwa perjuangan itu ternyata gak bisa langsung besar, harus dari kecil dulu. Dan itu tuh yang bikin otak aku tuh berpikir dan termotivasi bahwa ternyata sebuah event yang besar itu diawali dari semua langkah-langkah kecil dulu, dari orang-orang, dari otak-otak yang ada di dalamnya gitu. Dan yang otak-otak itu tuh orang-orang yang ada di dalam tim itu semuanya, ada satu angkatan itu yang jadi panitia, semuanya itu tuh otak-otak yang mengkonsep, otak-otak yang membuat acara itu tuh menjadi acara yang bagus. Dan sebuah kejutan bahwa acara Mentari Festival kemarin itu melebihi ekspektasi saya pribadi yang ada berperan. Ini serius ya, ini bukan bohongan, tapi benar-benar kalau kalian lihat, kalian ada di posisi aku waktu itu jadi MC, itu benar-benar ternyata pengorbanan mereka itu selama ini gak sia-sia. Di-spend mereka itu bukan di-spend doang, mereka itu di-spend buat bikin suatu masterpiece gitu. Dan itu ini bukan lebih-lebihin ya, ini benar-benar otak ini sekarang, hati dan otak tuh lagi nyatu buat muja-muja. Ya itulah mungkin sedikit pengalaman selama kemarin jadi Master of Ceremony. Dan kemarin yang ngelatih saya jadi MC juga kebetulan beliau ini. Mungkin dari Taki selaku MC juga boleh diceritain. Kalau aku tuh gimana ya, waktu itu dipanggil ya sama aku juga di depan kelas, ditawarin. Terus jawabanku tuh waktu itu pengen gitu langsung mau ya. Karena dulu tuh ngeliat pas di SMP
ada kesempatan ya, terus ya langsung diterima. Gimana lagi ya? Ya di salah dispen juga ngeliat kelas 11 itu, oh gini ya Mifest tuh, apalagi waktu itu bulan-bulannya mereka tuh fokus di Mifest, sampai mikir, aduh nanti aku kelas 11 gini juga ya, terus nanti aku belajar gimana, nilai aku gimana gitu. Tapi have fun aja, dan ya sekarang terbukti ya kita terpanggil untuk menjadi tim inti. Biasanya tuh gigit-gigit MC bakal menjadi Aduh. project manager guys gitu. Nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Siapa tahu yang jadi ternyata aduh gitu. Kapan ya guys? Iya. Ini dua-duanya adalah orang-orang hebat guys, orang-orang hebat yang pernah aku temuin nih, salah satu orang hebat, enggak salah dua. Salah dua. Salah dua. Ya emang ternyata orang-orang hebat itu kan dilahirin dari orang-orang hebat juga. Ya. Jadi di atas itu ternyata ada orang hebat juga, kakak-kakak kelas kita yang dulu udah kita belajar dari mereka ya. Dan kita yang akan mengalami juga nih di tahun ini, insya Allah. Insya Allah, semoga dilancarkan ya. Amin, amin, amin. Jangan lupa ikut meramaikan Mifest guys. Ya, Oke, sih. kita next pertanyaan. Oke, next question ya. Next question. Menurut kita tuh Mifest tahun lalu tuh gimana, sama apa sih tema yang diambil gitu dari Mifest tahun lalu, dan terinspirasi mungkin dari mana gitu? Mifest tahun aku maksudnya ya? Iya, Oke. secara minggu. Mifest di tahun aku itu kita mengambil tema, dan kita mengambil momentum penting di mana ketika itu bertepatan dengan rebranding Mentari Ilmu guys. Di mana Mentari Ilmu kan mengeluarkan maskot ya yang lucu-lucu, terus juga warnanya tuh colorful gitu. Akhirnya kita coba diskusi sama PDD gitu, sama media gitu kan. Terus juga media memodifikasi bagaimana warnanya supaya terlihat lebih cerah gitu. Jadi diturunin tone-nya dan dibikin elemen-elemen gitu dengan warna yang sudah dimodif, dan ternyata cocok gitu. Ternyata elemen yang dibuat dengan contoh yang sudah diberi oleh berbagai media gitu kan ya, cocok gitu. Apalagi warnanya kan warna Mentari Ilmu banget gitu kan. Jadi kayak yaudah kita fix ambil tema cheerful gitu. Dimana tema cheerful itu kita mencakup visioner, brilliant, dan juga sensational gitu guys. Show. Nempel banget di kepala. Harus brilliant ya guys, harus brilliant. Always brilliant. Mm-mm. Brilliant. Oke. Boleh dicek ya teman-teman di IG-nya Mentari Ilmu Official, Mentari Ilmu Festival Official. Iya. Di situ bisa kalian lihat tema dari Mentari Ilmu Festival kemarin. Iya, kemarin. Benar berwarna. Oke. Mau lanjut aja kali ya? Apa? Ya, boleh. Mas Sister mau nanya dulu kita. Boleh dilanjut aja kali ya? Oh, lanjut aja. Oke. Nah, Mentari Ilmu Festival itu kan seperti yang saya bilang tuh nggak lepas dari peran-peran manusia di dalamnya, peran-peran otak-otak di dalamnya gitu. Nah, gimana sih kondisi di belakang layar dari panitia-panitianya, kekompakannya gitu di belakang layar Mentari Ilmu Festival ini gitu, dari pandangan project manager. Jadi lebih ke di balik layar ya? Iya, di balik layar. Mungkin kalau aku membahas bagaimana proses Mifest di balik layar, kayak bisa ya ping seharian nih guys. Mungkin jadi 10 episode ya. Tapi intinya di Mifest tahun aku itu mungkin ada suatu gebrakan baru gitu dari sekolah dan juga yayasan, di mana kita itu dibentuk tim inti dulu nih ceritanya gitu. Kita dibentuk tim inti terdiri dari Marisa, Fikri, Akmal, dan juga Marsal serta aku. Nah, di mana tim inti itu kita dibuat untuk curi start dulu nih teman-teman, iya Patan gitu. Tujuannya untuk kita mencari talent dulu gitu, mencari talent, terus juga hari ke hari, minggu ke minggu kita disuruh untuk mencari link sponsor juga, dan itu tim intinya semakin banyak. Yang tadinya 5 jadi kayaknya ada 20-an gitu kan. Gitu. Terus di saat kita bertanya gitu ya, meminta berkas-berkas ke angkatan sebelumnya gitu. Angkatan sebelumnya juga sempat bingung gitu. Ini emang udah resmi gitu kepanitiaannya gitu kan. Dan ternyata setelah kita tanya-tanya kepada fasilitator kita, ternyata ini memang suatu gebrakan yang baru gitu, karena kita dipanggil untuk membuat untuk cerita dulu lah istilahnya gitu. Terus sampailah ke bulan September itu kita roadshow ke Jatisari, ke
sampai di hari itu kita dapat hasil asesmen MIPRES, jadi beserta job desk-nya, serta di bulan Oktober tanggal 6 itu kita melaksanakan rapat pertama. Rapatnya masih kotor banget, masih berantakan banget, jadi seolah kita buka kamar anak kecil itu puzzle masih berantakan kok, jadi belum pada disusun semuanya gitu. Terus kita loncat ke hari lomba, terus ke puncak, ya itu makin ya gitu. Itu sih. Ternyata step by stepnya panjang ya, dari awal sampai dari kecil besar itu panjang. Lumayan guys, ambil ya guys ya kayak saya gitu. Oke, lanjut. Mau lanjut aja kali ya, kita beralih nih, jadi kita bakal pas lebih dalam lagi, mungkin bakal jadi tapi Kita itu udah ke belakang ya? Ke belakang, Belakang. sorry, dibalik lagi ya, dibalik lagi. Sekarang kita mau tahu nih, jadi proses perencanaan dari awal sampai bisa jadi manifest yang sekeren itu ya, yang sangat-sangat sangat sensasional ya. sensasional ya. Itu gimana sih sis dari awal sampai jadinya? Oke. Ini berarti lebih melanjutkan yang tadi ya. Lanjutkan yang tadi. Kalau misalnya tadi kita baru sampai bahas ke tim inti gitu kan, tim inti terus hari lomba gitu. Jujur waktu di hari lomba itu banyak banget reschedule gitu, banyak banget hal-hal yang ternyata gak sesuai ekspektasi gitu. Pertama, schedule TM yang tadinya hari ini jadi mundur hari ini gitu. Ditambah hari lomba yang tadi kita mau 3 hari, ternyata di tahun kita cuma dijadwalkan sehari aja gitu. Ini tuh kan di luar ekspektasi gitu kan. Kita mikirnya 3 hari kayaknya kita bakal kecapean gitu kata fasilitator katakan. Akhirnya kita mengikuti, dan ternyata di satu hari lomba itu benar-benar di luar ekspektasi aku gitu. Karena semuanya all out, semuanya udah maksimum semuanya gitu kan. Aku nggak nyangka bakal semua buru-buru dari tiap unit itu serta tuh membantu, even lantai bawah, lantai atas tuh penuh dengan warna-warni gitu. Aduh, Masya Allah sekali. Itu aku sampai yang kayak, aduh itu gak expect banget gitu, di luar ekspektasi, dan itu sangat-sangat luar biasa sih gitu. Terus juga ketika masa liburan panjang itu ada tantangan yang hampir membelah mental, yang tadi segini jadi segini tinggal setengah lagi, dimana di situ Humas mengabari kalau misalnya pihak manajer dari panggung kita itu meminta kita untuk ganti tanggal puncak gitu, yang tadinya 8 Februari menjadi 15 Februari. Nah di situ aku udah yang kayak, aduh maaf bentar, gue konfirm dulu ke Pak Ferry gitu kan. Akhirnya aku konfirm ke Pak Ferry dan aku mencoba untuk kekeh gitu, Pak gimana kalau misalnya kita kekeh dengan hak kita gitu kan. I mean ya kita udah ada MOU kan, udah ada tanda tangan gitu. Cuman beliau mengatakan tahun lalu juga seperti itu kendalanya, Hamin 3 hari ada suatu stand itu bener-bener yang mengambil space panggung tarimu banget gitu, tapi karena mereka dibayar ratusan juta jadinya tidak memungkinkan gitu untuk mengambil hak kita kembali. Terus pada akhirnya Pak Ferry mengatakan ya sudah, tidak, kita ikut saja dengan apa yang diminta, dan kita akhirnya reschedule jadi tanggal 15 Februari. Itu dia alasannya ya, alasannya apa diundur. Ya, tapi diundur ya. Diundur itu. Karena gimana ya, reschedule itu adalah suatu hal yang besar banget gitu. Bayangin ketika aku pergi ke SMP gitu kan ya, terus ada yang nanya, Afridi itu kenapa jadwal univers diundur gitu. Aduh, gitu. Menanggung beban gitu ya, aduh. Belum talentnya gitu ya, Iya, belum talent. akhirnya apalagi ketika perubahan jadwal, talent juga kan harus dikasih tahu kan, Iya, perubahan betul. surat talent. Kita gak tahu nih, talent tanggal 15 mereka masih ada space Iya. gak gitu. Akhirnya kita nanya kedua talent kita, alhamdulillah mereka masih ada jadwal, masih kosong tuh jadwalnya. Terus talent udah clear, kita balik ke surat pengundang party. Terus kita bikin konten di IG, di TikTok, kita reschedule konten. Habis itu surat-surat kita ubah semua tanggalnya, jadi kayak istilahnya kayak mulai dari nol lagi gitu guys. Emang tantangannya di luar kepala ya, Banyak banget ya gitu. di luar pikir ya Di luar pikir. Wow. gitu. Keren banget belum ya. Gitu dia kayaknya. Challenge-nya banyak banget ya. Kita di mana ya? Apa? Tahun kita. Tahun kita, aduh. Tahun kita
kita aminin aja, semoga bakal lancar. Tantangan itu pasti ada ya, pasti always ada, nggak mungkin hilang. Itu udah menemani kehidupan kita sehari-hari, tantangan itu. Nah, ngomong nih soal tantangan, tadi itu kan tantangan di acara puncak, tantangan di acara lomba. Ada nggak sih tantangan lain gitu? Mungkin bukan cuma di panitia doang, tapi mungkin dari personal Sis Afrida sendiri sebagai project manager, atau mungkin dari bagaimana menyatukan teman-teman panitia gitu kan. Jadi kita pengen tahu nih, mungkin bisa dievaluasi juga ya buat kita ke depannya. Oke, berbicara tentang tantangan, jujur itu udah pasti banyak banget ya, dan itu ya bervariasi itu dari mulai tantangan kecil, sedang, hingga besar gitu. Pertama-tama sih ya ketika kita rapat pertama kali tadi aku bilang pastinya masih berantakan kan, masih kotor banget tuh pas rapat pertama. Dan itu pun enggak cuma yang sehari 2 hari gitu, itu masih yang sebulanan tuh ada. Orang-orang masih belum paham apa job desk-nya gitu, karena yang masih berantakan, masih abu-abu gitu. Terus ada kejadian lucu di mana kita tuh para kepala divisi udah pada rapat, udah sering rapat kayak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali lah gitu kan. Nah, pas rapat ke sekitar 4 kalinya, aku lupa ngundang satu divisi untuk rapat bersama gitu. Itu kan divisi apa? Aku lupa. Divisi sekretari, divisi bendahara gitu. Pada awalnya sih aku ngira kayaknya bendahara belum terlalu dilibatkan di rapat gitu, karena kan kita masih membahas talent gitu kan. Jadi saya kalau misalnya mereka dispen tapi mereka nya nggak yang terlibat cukup banyak, kan kasihan juga tuh waktunya kepakai terpakai lah gitu kan. Terus akhirnya karena pada ketidaksengajaan itu, lama-lama rapat yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya itu menjadi menjadi momen terlupa gitu. Jadi oh iya, maaf banget guys teman-teman gitu, aku jadi kena omel sama bendahara karena gak diikut sertakan ke dalam rapat gitu. Dan itu sih ya masih biasa aja kan ya, itu masih aja lah tantangannya. Sampai di Hamin 2 puncak guys, itu tantangan final bossnya dateng. Hamin 2 puncak nih. Hamin 2 puncak. Hamin 2 puncak di mana di hari itu aku masih yang fine-fine aja gitu kan. Masih di fine-fine aja karena selama gelar itu kayak overall semuanya udah berjalan dengan sangat baik gitu. Jadi aku merasa yang kayak ini kita udah sampai gladi, udah bentar lagi puncak. Jadi kayak as a project manager aku udah yang bisa tidur nyenyak, aku udah yang bisa makan enak gitu ya. Atau pemikiran invest lagi gitu. Dan balik lagi tadi ke Hamin 2 ada tantangan yang sangat besar sekali. Dan di hari Jumat ya, di hari besoknya, dimana besoknya itu di hari Sabtu kita udah melaksanakan puncak. Di last briefing hari Jumat, PPD mengatakan bahwa salah satu talent kita tuh tidak jadi tampil gitu, dikarenakan ada beberapa alasan ya, beberapa hal yang tidak sesuai dengan latar belakang mencari ilmu gitu. Nah di situ mata aku terpaku kepada Pak Ferry, tapi telinga tuh udah kayak ngeblur, udah kayak nggak bisa dengar gitu. Kenapa? Karena di sini berisik gitu guys, pikiran lagi berisik gitu. Jadi mataku terpaku ke Pak Ferry, tapi pikiran lagi berisik aja. Karena yang satu mikir, Fred, ayo kita kekeh gitu, kita kekeh ngambil hak kita nego lagi gitu. Tapi pikiran satu lagi mengatakan, tapi Fred, kita udah kebanyakan kekeh, udah kebanyakan ngeyel gitu. Akhirnya satu beradu satu sama lain gitu kan ya. Akhirnya aku udah yang kayak Pak Ferry udah gak tahu itu ngomong apaan gitu, kan udah yang kayak ngeblur banget gitu kan. Dan disitulah kesalahan fatal aku sebagai seorang leader, dimana harusnya yang hal pertama yang aku ambil itu adalah solution, bukannya emotion gitu. Karena ketika emotion itu udah mengunjungi diri kita, solution tuh gak bisa masuk guys, gak bisa kita berpikir jernih karena emosinya udah menghantui duluan gitu. Pada akhirnya aku menuruti pikiran satu lagi, kita udah banyak ngeyel kayak gitu. Yaudah, akhirnya aku menuruti dengan kata Pak Ferry, kita balik ke atas lagi, selesai rapat. Di situ aku udah yang kayak ngejatuhin diri sendiri di tangga gitu, sambil ngomong, gak bisa gitu. Akhirnya aku ke atas ya, ke Umsal, dan di situ udah kejer banget gitu kan. Sampai Umsal ngerubungin aku sama Kalita gitu kan, sambil memberikan kalimat penenang gitu. Ayo Fred, kita bisa gitu. Kerjain doanya gitu. Insya Allah kita bisa. Kerjain doanya kita Fred. Terus pada akhirnya karena di situ udah gak bisa ngapa-ngapain ya, udah gak bisa mikir. Akhirnya aku pulang karena waktu juga udah ngeburu-buruin aku untuk pulang. Terus dalam perjalanan mobil ya udah gitu kan, sembab gitu. Dan
paham gak sih rasanya ketika nangis tuh apa ya, ketika nangis tapi tuh diem. I mean di sini tuh sakit gitu, di sini ada pusing. Dan bahasa dramatisnya ya, ketika ceritanya aku itu lagi berada di pantai ceritanya, lagi di pantai gitu kan, menikmati keindahan lautan, menikmati keindahan masa depan gitu. Dan Mifas itu dalam dekapan aku ceritanya. Tiba-tiba di Hamin 2 itu ada ombak datang dan aku ikut tersurut ke ombak itu. Dan ketika orang tenggelam di dalam lautan itu kan udah gak punya tenaga untuk berenang kan. Dia makin jatuh dan aku pun semakin jatuh gitu. Aku semakin jatuh ke dalam lautan dan Mifas tuh udah yang kayak lepas dari dekapan aku gitu kan. Dan Mifas tuh udah yang kayak ngawang-ngawang ke atas lautan dan Afrida tuh udah yang kayak ke bawah laut-lautan banget gitu. Sampai pada akhirnya di tengah perjalanan di mobil tuh ada yang nelpon gitu. Ada yang nelpon, HP aku bergetar nih 3 kali. Pas aku lihat yang nelpon Fikri, di situ aku udah yang gak bisa nahan lagi tuh, langsung kejar gitu kan. Aku mikir gini, aduh Fikri nelpon gitu kan. Aku udah yang gak bisa membayangkan dia bakal gimana gitu kan. Akhirnya dia nelpon 3 kali, dia aku jawab karena aku udah gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Sampai pada akhirnya Mifas yang lepas dari dekapan aku itu, dia istilahnya mengapung lah ke dalam ke atas air gitu. Lalu ada orang datang, seorang mengambil Mifas itu gitu kayak, Mifas ngapain di lautan mengapung gitu kan. Dia ambil lalu diselamatkan ke Mifas dan seorang itu adalah Fikri guys gitu. Jadi ternyata ketika Fikri itu nelpon aku, ternyata dia itu berusaha untuk memutar otak gitu. Berusaha untuk bernegosiasi dengan para guru, dengan para yayasan gitu. Bagaimana caranya kita bisa tetap menampilkan talent kita tapi apa ya, dengan konsep yang rombak ya, yang berbeda begitu guys. Banyak sekali pelajaran ya. Kelas banget. Gitu teman-teman. Gak bisa berkata-kata. Nah, waktu itu juga ini ya, for information, yang kena imbas dari ini tuh banyak banget ya. Waktu itu ini apa namanya, cerita ya. Waktu itu pas aku disuruh jadi MC itu, kita mau kelas latihan cerita kan. Saya mau latihan, aku mau latihan terakhir sama partner MC Yuni. Nah itu saya malam-malam naik ojek ke rumahnya Bayu waktu itu buat latihan, dan tiba-tiba Bagas itu nelfon ngajak rapat. Tumben-tumben banget ngajak rapat, bahkan bukan bagian yang nonton, meskipun kita pernah diajak rapat beberapa kali gitu. Dan kita tuh dikasih tahu buat semua hal yang ada di teks MC kita yang berkaitan dengan talent itu disuruh dihilangin. Itu shock banget. Waktu itu lagi naik motor, kayak gini rapat helm kayak gini, gak jelas kan. Waktu itu udah bener-bener dapat kabar kayak gitu. Di jalan tuh udah mikir, kenapa lagi, apa ada problem apa lagi nih di panitia katanya. Dia udah akhirnya nyampe ke rumah kita, aku latihan sama Bu Rani sama partner MC. Dan kita hilangin semuanya, semua hal yang berbau guest star kita waktu itu. Ternyata emang ada problem. Waktu itu panitia nggak ngasih tahu apa-apa masalahnya ke MC ya. Waktu itu cuma ngasih taunya dihilangin aja gitu pokoknya. Karena aku orangnya penasaran banget, jadi kepo. Ya udah kulik-kulik, nanya-nanya ke guru, dan ternyata ada masalah di situ, ada masalah di internal semua gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata bisa teratasi gitu di akhir. Dan itu sebuah penenang buat kita semua ya yang terlibat. Mungkin kita semua juga merasakan gitu ya, bagaimana pressure-nya waktu itu, dan dampaknya, tekanannya, benar-benar atmosfernya beda banget ya waktu itu. Dan bisa ngelewatin itu aja sebuah anugerah dan apa ya, keajaiban gitu. Dan keajaiban itu kan karena usaha kita semua juga dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalian masih excited kan? Apa udah hilang? Banget. Masih excited ya? Harus ya? Harus excited. Karena kita excited karena kita nggak mau itu terjadi lagi. Jadi kita excited untuk mengubah itu. Semoga itu nggak terjadi lagi. Ya. Oke. Tanggapan. Oh banget. Oh mungkin gini, karena kan kalau bagian formal tuh kan ada dasarnya kan. Kalau